Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Nabiyyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Abiyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliyaillah wa asfiyallah khususan sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhil muhajirin Allah Ahmad bin Isa wal ustadzil azam al faqih al muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin As-Saqaf auladihi al jami' wa ikhwani al jami'. Thumma ila ruhi sahib al ratib bi qutb al irsyad wa ghawth al ibad wal bilad al habib Abdullah bin Alawi al haddad usulihim wa furuhim. Thumma ila ruhi muallif hadha al kitab Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Thumma ila Syekh Abdullah bin Tahir. Thumma ila Syekh Walidi Al-Hajjab Mustalih Badawi Hanafi. Thumma ila Syekh Ahmad Marzuqi bin Mursad. Thumma ila ruhi Iqbal Sakinah binti Sayyid Ali Baharun. Thumma ila ruhi min ulama'i Klender wa ahli jama'an Masjid Nurul Amal ta'lamu bihim wa bi asma'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasma dakhalahum akrim nuzulahum. Thumma ila ruhi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anna Allahal Karim taghashana taghashawum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi al-fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a
الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi haqqa qadri madarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Amal dan seluruh jamaah salat maghrib. Alhamdulillah, malam ini malam ketiga di bulan Sya'ban 1447 Hijriah dan bertepatan dengan 21 Januari 2026. Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita, sehingga langkah kita terhenti di masjid ini dalam rangka menunaikan segenap aktivitas kewajiban kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Berharap mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada pengumuman bahwa Rabu depan tanggal 28 Januari insyaallah pengajian tawakuf menyambut bulan suci Ramadan. Jadi praktis hari ini pengajian terakhir dengan pembahasan kitab. Insyaallah pembahasan Rabu depan kita bahas tarhib Ramadan, persiapan menuju bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Jadi tinggal satu kali lagi dan itu pun tema tarhib Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Giliran apa malam ini? Itu apa namanya? Ya, bukan Riyadhus Shalihin, bukan ya? Selamat taufik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Masih dalam pembahasan hal-hal yang bisa membuat orang menjadi murtad. Ya, dari sisi ucapan. Sekarang ini waqad adda Syekh Ahmad Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Waqad adda Syekh Ahmad Ibnu Hajar wal Qadhi Iyadh rahimahumullah ta'ala fi kitabaihima al-i'lam wash-shifa asya'a katsiratan fayanbaghil ittila'a 'alaihima fa inna man lam ya'rif asy-syarra yaqa'u fihi. Bahwa ada dua kitab yang dua-duanya dikarang oleh ulama besar. Satu kitab namanya Al-I'lam fi Qawati'il Islam, itu nama lengkapnya. Yang kedua Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa,
Kalau Al-I'lam biqawati'il Islam itu karya Syekh Ibnu Hajar. Dua Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa itu karya Syekh Qadhi Iyad. Beliau berdua di dalam kedua kitabnya masing-masing menulis banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Jadi pengarang kitab Sulamut Taufiq, Al-Habib Abdullah bin Tahir, menyarankan kita pembaca kitab Sulamut Taufiq ini untuk merujuk kedua kitab orang bisa murtad. Dilihat lagi hal-hal yang bisa menyebabkan orang menjadi murtad, di sana lebih luas dibahas dan lebih banyak. Kenapa? Nah, ini ada tidak ini termasuk hal-hal yang menyebabkan orang murtad. Kalau dia nggak banyak tahu, ya dia jatuh bedang ada berat. Sama kayak cerita kemarin, saya kan transitnya di Cina, Pak. Pas pulang itu hampir ke tempat oleh-oleh. Tour guide-nya udah bilang, di sana kalau permenan coklat-coklatan jangan banyak dibeli karena mayoritas itu haram. Itu ya, tidak halal. Jadi ya kayak kopi mayoritas non muslim. Maka langkah kehati-hatian perlu dilakukan. Jangan kemudian asal sembarangan untuk melakukan tindakan yang sembrono. Nah, kalau terkait halal haram saja kita harus berhati-hati, apalagi kalau kaitannya dengan akidah. Ya, dengan akidah, dengan keimanan. Karena kalau itu hilang, ya naudzubillah, berarti dia kehilangan akidah dan kehilangan iman, berarti dia bisa menjadi orang kufur. Nah, di sini Syekh Nawawi Banten memberikan beberapa contoh lain ya, yang bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Kalau ada orang nyumpahin orang lain, akhadallahu ta'ala imanaka aw salaballahu ta'ala imanaka. Kalau ada orang nyumpahin orang lain, semoga Allah mengambil imanmu atau mencabut keimananmu. Nah, itu nanti kalau ternyata orang itu di dalam takdir Allah tidak ditakdirkan kufur, maka itu doa akan berbalik kepada si pengucap. Ya. Atau dia ragu. Dia ngomong lam a'lam anni mu'minun amla. Sini nggak jelas nih kayaknya saya iman apa enggak saya ya. Saya orang Islam apa bukan ya? Nah, gitu tuh. Nah, itu sudah kufur. Na'udzubillah. Atau dia berkata inni murtadun, jelas kalau ini mah. Ya. Atau dia berkata kepada seseorang khalaqakallahu litadhliman nas. Allah itu menciptakan kamu supaya supaya kamu menzalimi dan menjahati orang lain. Artinya Allah itu seakan-akan menciptakan orang itu untuk berbuat zalim. Padahal Allah sendiri tidak berbuat zalim dan benci kepada kezaliman. Dan banyak lagi ya, contoh-contoh itu bisa dibaca lagi di terjemahannya. Intinya hal-hal yang meremehkan, menghina, merendahkan, menyepelekan urusan agama, nah itu berpotensi orang-orang yang mengucapkan demikian bisa masuk ke dalam daerah perang, itu kekufuran. Wahasilu aktsaru tilkal ibarati yarji'u ila anna kulla aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu 'ala istihanatin. Nah, ini dia. Disimpulkan bahwa kalimat-kalimat yang tadi kita sudah bahas di atas, kata beliau, baik secara akidah, keyakinan atau perbuatan atau ucapan, yadullu 'ala istihanatin. Pokoknya merujuk kepada masuk dalam dua kategori, bisa langsung kufur atau maksiat. Pokoknya kalau
ucapan, keyakinan ataupun perbuatan itu merujuk kepada penghinaan, merendahkan, menyepelekan siapa? Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, ya, syiarnya Allah, simbol agamanya Allah, hukumnya Allah, janji, ya, ancaman, itu bisa menyebabkan orang itu kufur atau ya tidak sampai kufur tapi maksiat, dosa besar. Sebaiknya dihindari hal-hal ya ucapan, keyakinan dan tindakan perbuatan yang menjerumuskan ke sana. Termasuk kayak kemarin di saat saya umroh itu kan biasa orang pada rebutan mau nyium Hajar Aswad ya. Dan 2 jamaah saya berhasil sendiri gitu ya, lari kabur dari rombongan. Padahal sudah saya peringatkan karena menyakiti menyakiti atau orang lain itu hukumnya haram, dosa, kecuali kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma terbawa arus, oke. Tapi kan seringkali yang berbadan-badan besar tegap memecah kerumunan itu dengan tenaga, mau nggak mau gitu ya. Maka ada unsur menyakiti hukumnya haram, dosa. Mencium Hajar Aswad sunnah itu ya. Maka terbalik kalau ada sampai menyakiti untuk mengejar yang sunnah ya, kecuali dia ngeflow gitu ya, ngikutin arus. Tapi kalau ngikutin arus kemungkinan besarnya ya nggak dapat, karena akan balik lagi, keluar lagi gitu ya. Nah, itu termasuk itu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab kan sampai ngomong, kamu ini cuma batu, kalau saya tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, saya nggak mau mencium. Artinya perilaku itu murni untuk ittiba kepada sunnah Nabi. Jadi bukan karena batu itu gimana ya. Memang mulia. Kenapa mulia? Karena dicium sama Nabi Muhammad SAW dan diposisikan kembali saat peletakan Hajar Aswad, saat orang-orang Arab ribut itu kan di umur Nabi 35 tahun, itu yang membawa dan menyelesaikan masalah. Akhirnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ini. Jadi keyakinan Pak sebenarnya. Keyakinan itu yang kemarin kita bahas di dalam wahdaniyahnya Allah. Bahwa Bapak ketika berobat, keyakinan Bapak yang nyembuhin siapa? Allah apa obatnya? Nah, itu juga hati-hati. Ya kan? Yang bisa bikin pesawat itu terbang, bertahan di udara, siapa? Mesinnya yang canggih. Banyak pesawat mesin canggih kecelakaan. Ya kan? Pesawat baru, yang waktu 737 Boeing, yang ATR barusan, enggak, yang dulu, yang bukan Sukhoi, 737 Boeing Max ya, di perairan Karawang, itu pesawat baru 2 bulan jatuh, ya kan, di awal Januari 2025 atau 2024 gitu. Artinya itu Bapak Ibu harus yakin apapun yang ada di dunia ini itu di bawah kendalinya Allah. Kalau tidak Allah yang mengurus, gak bakal jadi. Ya, mobil jalan, motor jalan, kendaraan kereta, ya kan, semuanya itu Allah yang punya kendali. Kita harus punya keyakinan af'alnya Allah, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah izin dan kendalinya Allah. Apapun itu kan keyakinan. Disitulah akidah kita diuji. Kalau kita sembuh karena obat tertentu, karena dokter tertentu, kalau kita bisa berhasil sukses karena usaha ikhtiar kita yang tertentu, kan di situ diuji. Kita percaya, yakin bahwa ini sukses dari kita, apa dari Allah. Nah kalau kita dari kita, ya berarti nanti timbulnya sombong, timbulnya takabur. Bahkan di level tertinggi, ya dia tak sampai menafikan peran Allah. Na'udzubillah, syirik sudah. Karena dia mengaku bahwa dirinya hebat. Apa bedanya sama Fir'aun? Kan gitu. Nah itu tuh keyakinan Bapak Ibu, akidah. Burung
Yang bikin burung bisa terbang siapa? Iya, tetap Allah lah. Iya kan? Nggak bukan karena sayapnya. Sayap itu cuma sebab. Tapi tetap yang menahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mulk ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lihat memberikan awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pengasih. Jadi apapun Bapak Ibu, ikan bisa berenang di lautan, manusia bisa hidup di atas muka bumi, burung bisa berterbangan di atas udara, kapal laut bisa mengambang dan Archimedes teori itu secara teori manusianya saja. Tapi pada akhirnya semua yang terjadi di alam semesta ini atas kendali dan izinnya Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ardh. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Qayyumus samawati. Apa itu ayatnya? Qayyum itu adalah zat yang maha mengendalikan, zat yang maha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum itu orang mengurus, orang yang zat yang terus Allah makhluknya, yaitu Allah. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 255 itu kan. Nah, jadi Al-Qayyum itu Bapak Ibu artinya yang terus menerus mengurus makhluknya. Makanya Allah gak tidur. Ditanya sama Nabi Musa, "Ya Rabb, kok engkau gak tidur sih?" Gitu ya. Nabi Musa Allah terus nggak jawab. Allah cuma nyuruh Nabi Musa, Musa ambil kaca cermin. Udah ya Allah, diambil. Pegang ya. Ya pegang. Sampai kapan? Sampai saya bilang suruh lepas. Pegang terus hari 2 hari 3 hari, lama-lama Nabi Musa kecapean, ngantuk. Begitu ngantuk belum tidur nih. Begitu ngantuk baru ngantuk kelepas. Akhirnya kacanya Nabi Musa dapat jawabannya. Oh, kalau Allah ngantuk apalagi tidur, dunia ini bakal kacau, hancur. Karena Allah semua yang memegang kendali. Gitu. Makanya Allah mensifati zatnya tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Makanya cara tidurnya para tentara itu Bapak Ibu, kan kayak gitu, ada cara supaya tentara itu tidak tidur lelap tapi matanya tetap istirahat. Itu dia megang benda begini gitu ya. Ntar kalau benda ini jatuh berarti dia tidurnya lelap, itu pules. Artinya begitu nanti dia mau jatuh, ini benda terus dia sadar lagi gitu. Nah itu metode supaya tidurnya terjaga, atau kalau mau tidur cepat juga begitu. Jadi yang penting tidur dapat, deepnya dalamnya dapat walaupun sebentar, sehingga setelah itu dia bisa terjaga lagi untuk berperang lagi. Itu jadi Allah yang ngatur semua. Nah, keyakinan itu harus kita tanamkan dalam-dalam di hati kita. Apapun kejadiannya, apapun urusannya di dunia ini, semuanya atas dasar kuasa dan izin serta kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menghina, meremehkan, mengecilkan ya tanda-tanda agama Allah, simbol-simbol agama Allah, ya kemudian janji-janji Allah, ancamannya Allah, termasuk menghina, meremehkan gitu ya. Noh, saya mah nggak mau surga lah. Surga paling isinya gitu-gitu doang. Misalnya ada orang ngomong begitu, kan kurang ajar ini. Surga gitu-gitu doang. Ente ngelihat
kenikmatan dunia aja udah ngangak-ngangak mulut ente. Sekarang kalau kita ngelihat kapal pesiar cruise tuh ya, kan ada sekarang liburan-liburan cruise. Bahkan Malaysia nih 2026 ini akan buka jalur umroh via laut, lewat laut pakai kapal pesiar 14 hari. Ya, tapi umrohnya cuma 5 hari atau 3 hari itu. Sisanya liburan di atas kapal pesiar. Jadi cuma umroh 4 hari kalau nggak salah di Mekah, 3 hari, 1 hari di Madinah, terus habis itu langsung pulang lagi naik kapal pesiar. Pertama tuh Malaysia mau buka 2026 ini. Itu cocok buat anak-anak muda yang pengen punya pengalaman naik kapal pesiar, tapi halal. Karena kalau kapal pesiar yang sekarang itu kan isinya campur. Banyak diskotiknya di dalam, ada barnya, ada alkoholnya, ya kan? Ada judinya. Karena kapal pesiar yang sekarang kan tinggi-tinggi, Bu. Besar-besar, 40 lantai, 60 lantai, udah kayak kota berjalan udah. Dalamnya ada lapangan golf, ada lapangan mini soccer bola, ada mallnya, ada hiburan segala macam. Itu aja kita kalau melihat liputan-liputan tentang kapal pesiar, kenikmatan-kenikmatan dunia begitu, udah geleng-geleng. Apalagi sorga, pakai ngata sorga gitu-gitu doang isinya, kurang ajar. Misalnya ada orang itu. Terus ada orang lagi misalkan ngecilin murkanya Allah, ya nganggap remeh azab ancaman Allah. Gua mau neraka kagak takut. Paling panasnya seapa sih? Itu misalnya begitu. Oh, naudzubillah. Ya, kufur. Jadi bisa murtad dengan ucapan-ucapan yang demikian. Udahlah. Yang normal-normal aja jadi manusia. Ya. Apalagi kita orang muslim, Bapak Ibu. Nikmat kita jadi orang Islam, lahir di Indonesia. Dari rahim muslim-muslimah itu kenikmatan yang luar biasa udah. Kita secara cuaca enak. Mekah Madinah kan cuacanya tahu sendiri. Kalau lagi panas-panas banget, kalau lagi dinginnya kering. Kemarin saya di Madinah, dinginnya kering, Bu. Kering, pecah-pecah semua, mimisan segala macam. Sama kayak waktu saya di Hadramaut 5 tahun itu sama. Cuacanya begitu dinginnya, harus pakai hand body, harus pakai lip balm karena pada pecah-pecah segala macam. Kita kan alhamdulillah cuaca nggak ekstrim, nggak, ya kan enak. Apa barang murah di sana mah, ya lumayan tinggi. Ya walaupun di sini ya udah banyak yang naik, tapi ya relatif masih murah ya, untuk hidup di Indonesia. Yang paling mahal nikmat imannya udah nggak ada lagi. Apalagi di Cina, di Cina toiletnya kagak pakai air, Bu. Agak ada airnya. Saya kemana-mana kalau di ruang publik bawa botol saya. Ntar ambil dulu dari wastafelnya buat cebok, buat istinja gitu ya. Karena dia pakainya cuma mengandalkan tisu, murni tisu, nggak ada airnya sama sekali. Gitu ya. Jadi ya perlu banyak bersyukur kita. Ya, apalagi Allah berikan kita iman Islam di negara yang mayoritas Muslim. Dan apalagi Allah dekatkan tempat tinggal kita dengan masjid. Allah perkenankan kita untuk hadir di rumahnya setiap waktu 5 kali sehari, ya, ditambah lagi dengan ta'lim, kajian, ya, dan seterusnya. Itu nikmat yang tiada tara, yang besok begitu kita meninggal dunia, itu yang besok kita kangenin di dunia. Kalau dunia, harta, uang, rumah, jabatan, besok malah di akhirat, di alam barzah, itu yang pertama kali disesali. Aduh, gara-gara ginian dulu berantem ini, agak ada nilainya ternyata. Begitu. Iya. Jangankan di alam barzah, pas hari kiamat. Pas hari kiamat itu, nanti kan bumi memuntahkan isinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa artinya? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa artinya? Surat Az-Zalzalah itu. Idza kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nanti dalam hadis Sahih Muslim, apa salah satu yang keluar, Bu? Pak? Emas, perak, misal uswan minaz zahab wal fiddah. Yang keluar enggak emas cairan yang perlu dipadatkan lagi, enggak. Emas batangan yang gedenya segede tiang-tiang pancang bumi.
Gede, segede paku-paku bumi yang orang buat bikin bangunan tinggi itu. Segitu-gitu. Nah kan enak tinggal ngambil mestinya ya. Dulu kan rebutan buat nambang ginian. Itu udah keluar sendiri. Udah dalam bentuk tiang lagi padat. Datang orang yang dulu mencuri emas jambret. Ini depan rumah saya nih lagi banyak kasus penjambretan nih siang-siang. Ya, jambret karena sepi itu daerah rumah saya depan itu kan. Sepi kalau siang-siang itu lagi banyak kasus penjambretan. Jadi ada anak-anak SMP bawa HP di jambret. Nah, misalnya ada orang jambret emas di dunianya. Terus ngeliat emas pas hari kiamat. Fi hadza quti'at yadi. Kan kalau di zaman Nabi kan orang mencuri, menjambret kan kalau memang sudah mencapai nisabnya kan tangannya diapain? Kata dia, ya gara-gara ginian dulu tangan gue dipotong. Yang kedua lagi datang orang yang dulu ngebunuh gara-gara emas. Tuh di Sulawesi mana tuh? Saya lupa, Sulawesi Selatan atau Sulawesi mana. Ada tante bunuh ponakannya umur 45 tahun gara-gara kalung yang dipakai ponakannya mau direbut. Nah, tante bunuh ponakannya sendiri gara-gara mau ngerebut kalung ponakannya. Dia orang-orang semacam itu besok ngelihat emas keluar dari bumi. Fi hadza qataltu. Gara-gara ini dulu saya membunuh orang lain. Terus satu lagi yang terakhir. Orang-orang yang dulu pecah silaturahimnya, putus hubungan kerabat dan keluarganya, gara-gara harta, gara-gara emas, gara-gara perak, gara-gara sertifikat, dia terus melihat fi hadza qata'tu rahimi, karena benda ini dulu saya memutuskan silaturahim saya. Terus apa yang terjadi? Fala ya'khudhunahu minhu syai'a. Mereka tidak mengambil sedikit pun emas yang sudah dimuntahkan oleh bumi itu. Artinya udah nggak ada apanya. Tapi itu ntar. Kalau sekarang mah lagi naik harganya. Lah, emas antam naik terus ini Bu, Pak. Udah berapa sekarang? 2,8 apa? Hah? Ya sekitar itulah. Subhanallah. Ya, jadi itulah ujian manusia. Ujian manusia. Apalagi udah di alam barzah, ya nyesel. Tapi ketika orang di alam dunianya merajut, kan kata Sayyidina Ali gini Bapak Ibu, an-nasu niyam. Manusia itu sebenarnya sekarang itu pas hidup di dunia seperti kayak lagi mimpi. Fa idza matu intabahu. Kalau mereka nanti mati, mereka akan bangun. Begitu mereka bangun di alam barzah, saya tadi mimpi apa ya? Kalau sekarang kita rajut mimpi kita dengan hal-hal baik, ibadah, insya Allah jadi mimpi indah. Begitu bangun di alam barzah, oh ya Allah, saya dulu tiap hari ke masjid. Ya Allah, dulu saya tiap Jumat sedekah. Oh dulu saya tiap Ramadan selalu khatam Quran. Nah gitu-gitu. Jadi rajutlah mimpi kita sekarang, ya, dengan mimpi-mimpi terindah kita, supaya besok pas kita bangun di alam barzah, kita tinggal menikmati hasilnya. Dan kita nggak tahu kapan. Yang kecelakaan pesawat ATR itu berapa orang? 11 ya. Berarti mereka-mereka yang muslim tidak ketemu bulan suci Ramadan. Ya, makanya setiap saya naik pesawat waktu kemanapun itu saya selalu doa, zikir nggak pernah putus Bapak Ibu. Ya, dan saya yakin selalu ya Allah lah yang memiliki kuasa dan takdir atas segala sesuatu. Tapi kita harus ikhtiar. Ya, salah satu ikhtiar saya adalah memperbanyak doa. Gimana lagi? Mau kita sebagai penumpang, gitu kan? Jadi mari Bapak Ibu kuatkan akidah kita, kuatkan iman kita. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Yang jaga lisan, jaga ucapan walaupun bercanda. Ya kalau terkait agama sebaiknya dihindari. Ya sebaiknya dihindari, jangan terlalu berani untuk berbicara hal-hal yang sifatnya agama, takut nanti bisa menjerumus kepada penghinaan, ya penistaan, ya meremehkan dan menyepelekan urusan agama. Maka itu satu titik tertentu bisa menyebabkan
pelakunya menjadi murtad. Maka di sini ada nasihat terakhir dari sahibul kitab, falyahdharil insanu min dzalika jahdahu. Maka hendaknya ya menghindarlah manusia sebisa mungkin dari hal-hal yang semacam tadi, baik ucapan, kegiatan, perbuatan ataupun keyakinan yang mengundang kekufuran, kesyirikan, atau hal-hal yang bisa membuat orang murtad. Ya naudzubillah min dzalik. Yang agak riskan sih mungkin memang masalah keyakinan ini ya. Masalah hati. Hati kita perlu kita jaga. Ya, bahwa kita yakini segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya dulu kan anak-anak kecil suka pakai kalung tuh ya. Ya, suka tahu anak-anak kecil dulu itu suka pakai kalung yang isinya apa? Wafak atau hizib segala macam. Memang ada asar. Saya lupa ya di hadis apa itu. Ada asar beberapa sahabat memang pernah mengalungkan. Nah ini di Abu Daud ya, hadis Abu Daud. Di nomor hadis 3893. Jadi dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Shu'aib, dari abahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW kana yu'allimuhum minal faza'i kalimatin. Nabi pernah mengajarkan, Sunan Abu Daud nomor 3893, bahwa Nabi pernah mengajarkan beberapa kalimat-kalimat thayyibah untuk orang-orang yang merasa takut dalam hal apapun ya. Kalimatnya apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna, dari murkanya atau marahnya, dan dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan atau bisikan setan yang hadir. Artinya ini kalimat perlindungan yang pernah diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW untuk orang yang merasa apa? Ketakutan akan hal apapun. Ya. Wa'udzubika min hamazati syaitan wa ayyahdurun, ya, dan berlindung dari kedatangan mereka kepadaku, kedatangan setan ini kepadaku. Jadi takut setan, takut kejahatan manusia secara fisik, takut dijamret, takut dibunuh, itu diajari. Nah, sahabat Abdullah bin Amr yu'allimuhunna man aqala min banihi. Ya. Kalimat ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Jadi berlindung kepada Allah dengan tanda-tanda dan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna, dari murkanya, satu, dari murkanya Allah, dan kedua, dari kejahatan hamba-hambanya, dan ketiga, dari bisikan setan dan kehadiran setan. Jadi tiga hal ini kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, Abdullah bin Amr mengajarkan kalimat ini kepada anak-anaknya yang sudah balik, berakal. Artinya sudah besar, sudah bisa baca, sudah bisa tulis, sudah bisa menghafal. Diajarin, nah, kalau kamu lagi takut, baca bacaan ini sebanyak-banyaknya. Karena anaknya sudah bisa apa? Baca, sudah bisa menghafal. Kalau anak yang belum bisa, anak setahun, anak 2 tahun, anak 3 tahun, ya. Diapain sama Abdullah bin Amr? Wa man lam yaqil katabahu fa'allaqahu alaihi. Kalimat ini ditulis oleh Abdullah bin Amr di kertas, terus digantungin di leher anak-anaknya yang umur 1 tahun 2 tahun. Jadi boleh gak gantungin anak pakai doa-doa begitu? Boleh. Nah, tetapi nih di sini nih batasnya. Keyakinannya tetap kepada Allah dipasrahkannya, bukan kepada kertasnya. Nah, maka ketika ada ulama yang mengelarang, janganlah anak kecil jangan pakai jimat-jimat begitu, apa sih jimat, gak percaya. Nah, itu boleh diterapkan untuk orang-orang awam yang akidahnya belum begitu mantap.
Takutnya nanti mereka percayanya sama kalungnya. Nah, itu udah copot mendingan deh. Ya, takutnya dia percayanya sama apanya? Kalungnya. Copot deh. Karena mereka belum bisa bedain, nggak tahu ilmunya. Tapi kalau jamaah Nurul Amal yang ilmunya sudah Masya Allah, pokoknya Masya Allah lah. Sudah bisa nih. Sudah bisa bedain mana yang syirik, mana yang tidak. Tahu batasan bahwa keyakinan kita tetap disandarkannya ke siapa? Sama kayak Abdullah bin Amr sahabat Nabi, tulis bacaan doa ini gantungin. Kon anaknya masih 1 tahun 2 tahun nggak tahu apa-apa, taunya mah aksesoris saja. Yang punya keyakinan kan berarti orang tuanya. Nah, orang tuanya tahu sahabat Abdullah bin Amr, bukan percaya sama tulisannya, bukan sama kertasnya. Karena nih anak belum bisa ngafal. Makanya saya tulisin itu, saya taruh di badannya dengan cara dikalungkan. Tetap minta perlindungannya berarti ke siapa? Nah itu. Berarti boleh nggak kalau begitu niatnya? Silakan. Jelas ya Bapak Ibu? Nah jadi moderat tuh. Tidak gampang langsung nyirik-nyirikin orang, nyala-nyalain orang. Kalau murtad lu pakai gini-gini, wah. Kayak misalkan ada orang majang keris di rumahnya. Wow, lu nggak boleh, lu syirik nih. Nah, orang gue buat pajangan doang, gue seneng. Yang majang-majang apa namanya kaligrafi apa segala macam boleh. Keris kan selama dia nggak ada keyakinan apa-apa sama keris, orang itu awalnya alat perang itu mah. Keris, terus kalau di Sunda apa? Kujang. Itu kan alat apa dulunya? Alat perang kan. Cuman memang di beberapa oknum dijadikan aksesoris ritual kemusyrikan. Makanya sehingga melekat tuh. Melekat aura-aura kemusyrikan pada keris. Padahal mah sekarang kita bayar aja pakai keris. Lah bacanya keris itu kata BI Bank Indonesia. Bacanya keris bukan QRIS. Iya, artinya gini maksud saya, jangan gampang nyirik-nyirikin orang, murtad-murtadin orang, tapi juga jangan gampang kita terbawa ke hal-hal yang berbau klinik-klinik gitu loh. Kita udah tahu batasnya kan nih. Sama kayak ibu berobat, boleh nggak berobat saat sakit? Berobat ke Singapura, ke Jerman, boleh nggak? Tapi kalau dia berkeyakinan, Ustadz, ditanya, lu kenapa berobat jauh banget ke sono, emang di sini? Udah pokoknya di sono mah top chair Ustadz. Saya nggak sembuh kalau nggak berobat ke sono. Nah itu hati-hati. Itu bisa masuk ke lubang kemusyrikan. Berarti dia percaya sama apanya? Alatnya, teknologinya, dokternya. Tapi kalau dia niatnya, kenapa sih lu jauh banget berobat, emang di sini nggak ada? Iya Ustadz, saya memaksimalkan ikhtiar. 1, dokter spesialis penyakit saya di Indonesia belum banyak. Di sana yang sudah lebih merata. 2, alat untuk pengobatan penyakit saya di sini masih sedikit. Di sana yang sudah lebih banyak, itu misalnya. Jadi niat dia untuk memaksimalkan ikhtiar. Boleh nggak kalau begitu? Boleh. Jadi ujung-ujungnya baliknya kemana? Ke niat. Kalau niat dia bukan karena Allah, ya syirik namanya sudah. Tapi kalau niatnya untuk Allah dan karena Allah, nah itu jadi semua ke situ Bapak Ibu. Nah tapi karena orang awam beberapa, sama kayak ziarah ke makam. Ya, kan dulu Nabi ketika di periode Mekah kan melarang orang-orang sahabat untuk ziarah kan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi, dulu saya melarang kalian untuk berziarah. Kenapa? Waktu di Mekah iman para sahabat belum apa? Belum mantap, belum kuat. Terus begitu sudah di Madinah, fazuruha. Maka sekarang ziarah. Nabi aja sering ziarah ke makam Baqi. Kemarin saya coba ke Baqi, itu udah bagus, sudah rapih. Tapi jadi jauh jalannya. Jadi karena pergi pintu masuk sama pintu keluar dibedain. Jadi kita keliling muter begitu ya. Nah, boleh ziarah. Nah, maka sekarang mungkin untuk warga Indonesia bisa dipakai dua-dua hukum itu. Bagi orang-orang yang ziarahnya niatnya minta ke kuburannya bukan ke Allah, niatnya menyembah kuburan, jangan dah. Daripada lu syirik, daripada lu murtad, naudzubillah, mending gak usah ziarah sekalian. Tapi kalau ada orang yang niat ziarahnya supaya ingat mati, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal di kuburan itu, boleh gak?
memperkenalkan anak-anaknya bahwa nih besok kita juga kayak kakek nenek kamu begini nih, ini kuburan kakek kamu, ini nenek kamu, nanti kalau mama papa nggak ada urusin mama papa kayak mama papa ngurusin kakek, ngajarin begitu, boleh edukasi. Jadi sebenarnya semua hukum bisa diterapkan, Bapak Ibu. Tergantung apa situasi dan sholat Jumat azannya sekali apa 2 kali, bisa dua-duanya diterapkan. Kalau kita di sini 2 kali. Kemarin di Mekah saya sholat Jumat 2 kali ternyata Bapak Ibu azannya, bukan sekali, 2 kali. Tapi memang yang sekali itu belum masuk waktu. Jadi masuk waktu kemarin 12.20 jam 11.50 dia azan untuk memperingatkan jamaah segera datang. Memang kan begitu niatnya Sayyidina Utsman dulu. Azan pertama untuk apa? Mengingatkan ya jamaah, orang-orang yang mungkin masih sibuk di perdagangannya, sibuk di usahanya, masih di perjalanan, agar mempercepat langkahnya bersegera. Baru begitu masuk azan, masuk lagi azan sekali. Ya, di kita boleh sekali, boleh 2 kali. Kayak misalkan di masjid perkantoran, yang jamaahnya ya sesama anggota karyawan kantornya aja, ya sekali aja cukup. Tapi kalau misalkan kayak di masjid alun-alun, yang di situ banyak warga, aktivitas ekonomi di pasar, ya buat 2 kali biar ada jeda waktu jamaah untuk bisa bersiap-siap. Jadi semuanya bisa dikondisikan gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, keyakinan hati kita, ucapan kita dan perbuatan kita jangan sampai ada yang merendahkan, menghina dan mengecilkan Islam dari segi apapun. Junjung tinggi, hormati, ya, di situ lebih aman, sehingga mudah-mudahan iman ini terus sempurna di sisi Allah dan sampai mati kita bawa dalam keadaan husnul khatimah. Baik, itu saja. Jadi insyaallah Rabu depan kita bahas tema Tarhib Ramadan ya, untuk mempersiapkan diri kita ke bulan suci Ramadan supaya ibadah kita lebih maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyariqil ardi wa magharibiha, al ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa khairin wa lutfin wa afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina wa azwajina wa ahli baitina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.